Ты выше ставишь Топурию по навыкам, чем Конора? По навыкам, не знаю, как так сказать, но я думаю, если там какая-то атакующая мощь, может у Топурии больше, но вот как контрпанчер, я думаю, Макгрегор был получше. И вот тайминг, как он выжидал, но я сам левша, и он левша, как он встречал левой рукой, проваливая, то я думаю, это было на другом уровне. UFC baru saja mengeluarkan pengumuman yang mengguncang publik MMA, di mana secara resmi Conor McGregor akan comeback dan mengisi main event UFC 329 dalam event International Fight Week bulan Juli nanti melawan Max Holloway. Ya, meskipun menurut saya cara Dana White mengumumkan itu enggak banget, tapi publik MMA benar-benar menyambut baik dengan comebacknya sang superstar MMA terbesar di sepanjang sejarah UFC ini. Dan tidak hanya itu, di masa jayanya, Conor McGregor memang seorang fenomena dengan gaya bertarung yang tak hanya luar biasa secara teknik, tapi juga luar biasa dalam menghibur penonton. Ya, tentu saja kalau teman-teman mengikuti UFC baru-baru ini, pasti tahunya ia cupu, karena memang rentetan kekalahannya cukup banyak sih. Ellison, Roy Ball versus Kavanaugh, Sandhagen versus Batista, BSD versus Patty Pimblett, July 11th International Fight Week in the main event, Max Holloway versus Conor McGregor, Krylov versus Whitaker on the prelims. It's a badass card. We got a badass summer coming up. Selamat datang di segmen Profil, di mana dalam konten kali ini kita akan secara khusus membahas profil sang mega bintang UFC, yaitu Conor McGregor. Mungkin bagi sebagian teman-teman fans di Indonesia tidak menyukai McGregor karena memang attitude yang ia tunjukkan sangat minus, tapi tak bisa dipungkiri bahwa hingga detik ini tak ada satu fighter pun yang jangankan selevel, mendekati kebintangan Conor pun tidak ada. McGregor bisa dibilang sebagai salah satu fighter, atau mungkin bisa dibilang sebagai fighter yang membuat UFC menembus pasar dunia, termasuk Indonesia. Lalu bagaimana sepak terjangnya di UFC sejauh ini? Mari kita bahas untuk mendapatkan inspirasi dari kesuksesan dan kemunduran Conor McGregor. McGregor merupakan salah satu petarung yang memulai semuanya dari bawah. Ia adalah seorang mantan tukang plumber atau pipa air dengan gaji yang menengah ke bawah. Alasan ia digaji rendah karena memang statusnya masihlah tukang magang, karena itu ia masihlah setengah pengangguran. Bahkan pemerintah saat itu juga memberikan santunan pada Conor sebanyak 188 euro atau sekitar 3,8 juta rupiah per minggu. Lah, emang ada pengangguran yang dapat intensif? Ya, tentu saja ada, karena memang dia berasal dari Irlandia yang APBN negaranya sering surplus. Beberapa waktu lalu saja ada kabar berita yang mengatakan bahwa pemerintah Irlandia mengalami kebingungan karena APBN-nya surplus ratusan triliun rupiah. Lah, kenapa jadi malah bahas ekonomi? Kita kembali ke McGregor saja, bahwa pada intinya McGregor berasal dari golongan kaum bawah, sehingga ketika kita melihat kesuksesan finansial yang ia peroleh saat ini, layak untuk dijadikan inspirasi. Ya, kalau attitude-nya nggak usah lah ya. Di tahun 2008, McGregor merasa lelah menjadi tukang magang dan berlatih di Straight Blast Gym yang dikepalai oleh pelatih John Kavanagh. Dan singkat cerita, disinilah sang pelatih menyadari bakat luar biasa McGregor dalam bertarung yang akan mengantarkannya menuju catatan sejarah. Berkat latihan intensifnya bersama John Kavanagh, McGregor akhirnya didaftarkan masuk ke Cage Warrior, promotor yang sama yang ditempati oleh fighter asal Inggris, yaitu Paddy Pimblett. Dalam 6 pertandingan debutnya, Conor bisa dibilang cukup sukses dengan rekor 4 kemenangan dan 2 kekalahan. Strikingnya terbukti sangat top karena 4 kemenangannya tersebut ia selesaikan dengan KO dan TKO di ronde pertama dan kedua. Namun McGregor punya PR besar dalam ground game-nya, mengingat 2 kekalahan yang ia dapat
adalah melalui submission, yaitu knee bar dan arm triangle. McGregor pun bekerja keras untuk mengupgrade kemampuan takedown defense dan ground defense-nya, dan itu berjalan manis karena di 8 pertandingan setelahnya McGregor memenangkan semuanya dengan finish yaitu 7 kali KO dan 1 kali submission. McGregor pun berhasil menjadi double champ di promotor Cage Warrior, yaitu di kelas featherweight dan lightweight, sehingga menggoda Dana White untuk membawanya ke UFC dengan bekal rekor 12 kali menang dan 2 kali kalah, yang mana semuanya berakhir finish. Namun yang unik adalah Dana White merekrut Conor ke UFC tanpa melihat pertandingannya, melainkan hanya melihat antusiasme fans lokal Conor saat ia berkunjung ke Dublin. Dana White pun penasaran dengan pemuda satu itu, sehingga ia menemuinya dan mengajaknya makan malam. Dana White memang seorang pebisnis jenius, di mana hanya dalam 1 kali obrolan saja ia bisa merasakan aura dan rasa lapar Conor, sehingga saat itu juga ia langsung menelpon rekannya, yaitu Lorenzo Fertitta, dan saat itu ia mengatakan statement menarik. Jika anak ini memiliki kemampuan bertarung setengah saja dari kemampuan berbicaranya, maka ia akan menjadi bintang MMA terbesar yang pernah ada, dan kita harus merekrutnya. Dan ternyata insting bisnis paman botak putih ini benar-benar luar biasa. I went over to Ireland. I received some awards from one of the colleges over there. Everybody keeps talking about this guy, Conor McGregor. Conor McGregor, Conor McGregor. So I come back and I tell Sean Shelby, our matchmaker, I said, this kid Conor McGregor. He's like, yeah, I know him, I've been watching him, blah, 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 blah. We end up signing him. So he flies out to Vegas and he and I go to dinner together. I'm blown away by this kid. So when we leave each other that night, I get in the car and I called Lorenzo. I said, let me tell you what, I don't know if this kid can fight or not, but if he can even throw a punch, he's going to be a huge superstar. Conor McGregor menjalani debutnya di UFC pada tanggal 7 April 2013 melawan Marcus Brimage dan menang KO hanya dalam 1 ronde. Sebuah langkah yang sangat menjanjikan karena penonton sangat suka KO artis. Sempat menang atas Max Holloway unanimous decision karena ternyata ia mengalami cedera sehingga menggunakan grapplingnya. McGregor kembali menang 3 KO di 3 laga selanjutnya, termasuk menghempaskan Dustin Poirier di ronde pertama kala itu. Hasil tersebut mengantarkan Conor ke panggung perebutan sabuk interim melawan Chad Mendes dan kembali menang KO di ronde kedua. Conor pun menjelma menjadi superstar dunia karena ia tidak hanya menang spektakuler, tapi membungkus kemenangannya itu dengan trash talk yang luar biasa megah. Prediksinya pun saat itu juga sangat akurat, termasuk ia sudah jauh-jauh memprediksi bahwa saat ia naik ke kelas ringan nanti, yang akan menjadi pesaing terberatnya adalah Khabib Nurmagomedov. Dan saat itu, semua prediksi Conor tepat sasaran kecuali mengenai Khabib, yang kebetulan ia dilanda cedera parah, sehingga publik MMA mengenal istilah Mystic Mac, yang semakin mengagungkan nama Conor McGregor. Namun, hal itu mengusik sang juara undisputed kelas bulu saat itu, yaitu Jose Aldo, yang sudah siap mencapik-capik kesombongan Conor McGregor. Conor McGregor! My question for you is, when Jose Aldo's chin hits the floor in 4, who exactly are you going to go up and take the belt from at 155? Whoever has it. Who do you predict is going to have it? I think Khabib will get the lightweight belt. All right. Conor McGregor! Kelas bulu UFC saat itu dikuasai oleh petarung luar biasa asal Brazil yang hingga kini namanya masih masuk dalam perdebatan The GOAT di kelas bulu, yaitu Jose Aldo. Strikingnya sangat eksplosif dengan leg kicknya yang sangat destruktif, berhasil membuatnya banyak menumbangkan lawan seperti legenda UFC lainnya, yaitu Frankie Edgar dan Korean Zombie, dan mengoleksi 7 title defenses atas sabuknya tersebut.
banyak para pengamat dan fighter yang memprediksi bahwa hype dari McGregor akan berhenti di tangan Jose Aldo karena saking dominannya seorang Jose Aldo di masa jayanya. Namun, ada satu nama yang memprediksi bahwa Conor dengan strikingnya akan mampu menidurkan Jose Aldo. Uniknya, sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Khabib Nurmagomedov yang kelak akan menjadi musuh terbesarnya. If he wins at 145 pounds, he wants to move up to 155. What do you think? No, I like Conor McGregor, but he come 155. For me, it's smash him. No problem. He's striking guy. I like him. I think he can beat Jose Aldo, maybe finish him. But a lot of people think Jose Aldo beat him. But my opinion, I think he kill him. But if he come 155, welcome. Khabib sangat mengagumi gaya striking McGregor dengan kuda-kuda southpaw dan kekuatan tangan kirinya. Memang dulu hubungan mereka baik-baik saja, bahkan sempat berfoto bersama. Namun yang lebih mengerikan dari kemampuan strikingnya Conor adalah kemampuan trash talknya yang mampu membuat emosi banyak orang. Bahkan Jose Aldo yang tak mengerti bahasa Inggris pun berhasil dibuat emosi oleh Conor. Dan cara Conor tersebut terbukti jitu. Ketika pertandingan berlangsung, Jose Aldo langsung mencoba menerjang Conor dengan penuh emosi. Conor yang sangat ahli dalam counter memanfaatkan emosi Aldo dan menghukumnya dengan pukulan counter tangan kiri yang langsung menidurkannya. McGregor pun menjadi juara undisputed UFC featherweight dengan cara yang spektakuler. Setelah itu, Conor langsung meneruskan ambisinya untuk mencoba meraih sabuk keduanya ke kelas ringan. Namun sayang, Khabib yang ia prediksi menjadi juara malah terkena cedera parah yang membuatnya harus menepi dari UFC selama 2 tahun. Conor pun dijadwalkan menghadapi sang juara kelas ringan saat itu, yaitu Rafael dos Anjos. Namun karena RDA cedera, laga itu batal dan Nate Diaz bersedia untuk menggantikannya, tapi karena keterbatasan waktu, Nate meminta laga digelar di kelas welter dan tanpa sabuk. Conor yang tak mau mengecewakan penonton mau menerima itu, dan karena berat badan dibuat bukan tanpa alasan, Conor pun kalah dari Nate melalui rear neck choke. Conor pun menunda ambisinya untuk meraih sabuk kedua dan fokus balas dendam hingga akhirnya McGregor berhasil membalaskan kekalahannya di pertandingan kedua mereka meskipun hanya melalui unanimous decision. Setelah membersihkan kekalahannya, McGregor langsung melanjutkan ambisinya, yaitu meraih sabuk kedua yang saat itu pemegangnya adalah Eddie Alvarez. Di pertandingan ini, Conor menampilkan aksi striking yang sangat spektakuler dan dengan kombinasinya ia berhasil meng-KO Eddie Alvarez di ronde kedua. Conor McGregor pun secara sah menjadi double champ pertama di UFC dan menjelma sebagai petarung terpopuler dan terkaya di semesta UFC. You like his trash talk? I don't know. His trash talk is no bad, and he know how make money, everything. And 5-0 in UFC, 4 finish, and these guys know easy money. But if he come 155, welcome, no problem. Sangat disayangkan bagi McGregor bahwa setelah memenangkan 2 sabuk UFC, rasa laparnya menurun drastis dan malah memburu uang dengan meladeni Floyd Mayweather dalam bertinju di tahun 2017. Memang betul secara finansial hasilnya luar biasa karena Conor mendapatkan bayaran senilai 100 juta US dollar, tapi secara resume itu kurang bagus karena ia kehilangan banyak momentumnya di masa primanya sehingga ia 1 tahun lebih vakum dari MMA. Rasa laparnya kembali muncul setelah ia melihat Khabib comeback dan berada di jalur juara kelas ringan, sehingga ia dan Dana White mempersiapkan drama besar untuk melawan Khabib di UFC 223. Saat diumumkan bahwa Khabib akan melawan Aya Quinta, Conor langsung yakin bahwa Khabib akan menang mudah,
sehingga ia membuat drama besar melalui insiden bus itu. Dan benar saja, Khabib berhasil memenangkan sabuk kelas ringan dan selanjutnya mempertahankannya melawan Conor dalam UFC 229 yang menjadikannya sebagai event terbesar dalam sejarah UFC dengan total penjualan mencapai 2,4 juta pay-per-view. Dan Conor pun kalah secara mengenaskan melalui neck crank. Untuk event ini akan dibahas secara khusus di video terpisah. Setelah kekalahan dari Khabib, Conor memutuskan vakum dari MMA. Tapi uniknya, meskipun McGregor sudah mengumumkan vakum, Dana White masih belum menghapusnya dari ranking UFC. Dan ternyata alasannya adalah untuk berjaga-jaga bahwa jika Conor ingin comeback, ia tidak harus memulai dari bawah. Dan ternyata benar, Conor McGregor comeback, tapi di kelas welter dengan mengalahkan Donald Cerrone yang sudah tua. Saat Khabib pensiun dalam UFC 254, Conor langsung mengumumkan comeback ke kelas ringan dan dijadwalkan melawan Dustin Poirier dalam UFC 257. Namun Conor yang tampil baik hati di event ini justru kalah secara KO di ronde kedua. Conor mencoba untuk balas dendam pada Poirier dengan kembali menjadi villain di UFC 264, tapi hasilnya lebih tragis lagi, di mana Conor kalah dengan kondisi patah kaki. Kekalahannya tersebut sekaligus menjadi laga terakhir McGregor di UFC dan lama vakum, hingga akhirnya ia akan comeback di UFC 329 nanti. Sebuah event yang secara angka mirip dengan event terbesarnya, yaitu event UFC 229. Demikian konten profil Conor McGregor kali ini. Sebenarnya masih banyak hal menarik yang belum saya ulas, tapi karena skill editing saya masih belum sebanyak materi saya, jadi akan saya bahas di lain kesempatan. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.